Orang ini baru saja keluar dari hadapan rajanya. Beberapa saat sebelumnya, ia punya utang yang tidak mungkin ia lunasi. Rajanya menghapus semuanya. Bukan dikurangi, bukan dicicil, dihapus. Lalu ia keluar, menemukan seseorang yang berutang kepadanya dan mencekiknya. Bagaimana mungkin bisa begitu? Untuk mengerti cerita ini, kita harus mundur sedikit. Semuanya dimulai dari Petrus. Ia datang kepada Yesus dengan sebuah pertanyaan. Kalau saudaraku berbuat dosa terhadap aku, berapa kali aku harus mengampuninya? Sampai 7 kali kah? Perhatikan pertanyaannya. Petrus tidak sedang bertanya apakah ia harus mengampuni. Ia sedang mencari batasnya. Yesus menjawab dengan angka yang menghancurkan cara berhitung itu. Tetapi kemudian, dia tidak menjelaskan pengampunan dengan definisi. Dia bercerita tentang utang. Seorang raja mulai mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Lalu dibawa kepadanya seorang hamba dengan utang yang sangat besar. Begitu besar, hingga orang itu sebenarnya tidak punya jalan untuk melunasinya. Ia jatuh berlutut, lalu berkata, "Bersabarlah kepadaku, semuanya akan kubayar." Semuanya? Ia masih berbicara seolah masalahnya cuma waktu. Seolah kalau diberi kesempatan sedikit lebih panjang, ia masih bisa membereskan semuanya sendiri. Tetapi raja tidak memberinya lebih banyak waktu. Raja melakukan sesuatu yang bahkan tidak ia minta. Utangnya dihapus. Orang itu meminta penundaan, ia menerima pembebasan. Dan sekarang, perhatikan apa yang terjadi setelahnya. Matius menulis, hamba itu keluar. Ia keluar. Di luar, ia bertemu seorang sesama hamba. Orang ini juga punya utang padanya. Utangnya nyata. Memang ada sesuatu yang harus dibayar. Tetapi dibandingkan dengan utang yang baru saja dihapuskan darinya, jumlahnya jauh lebih kecil. Hamba pertama menangkap orang itu, lalu mencekiknya. "Bayar utangmu!" Orang kedua jatuh berlutut, dan ia berkata, "Bersabarlah kepadaku ya, aku akan membayarnya." Tunggu, kita baru saja mendengar kalimat itu. Beberapa saat sebelumnya, orang yang sekarang berdiri dan menuntut ini berada dalam posisi yang hampir sama. Berlutut, meminta waktu, memohon belas kasih. Sekarang ia sedang melihat seseorang yang berada di tempat yang baru saja ia tempati sendiri. Tetapi ia tidak mengenalinya. Masalahnya bukan karena ia tidak pernah menerima belas kasih. Ia sudah menerimanya. Utangnya benar-benar sudah dihapus. Masalahnya adalah apa yang terjadi kepadanya ternyata tidak mengubah cara ia hidup setelah keluar. Di hadapan raja, ia adalah orang yang memohon belas kasih. Tapi di luar, ia kembali hidup hanya dengan perhitungan. Siapa berutang kepada siapa? Berapa banyak? Sudah berapa kali? Kapan cukup? Dan sekarang kita kembali kepada Petrus. Berapa kali aku harus mengampuni? Tiba-tiba pertanyaan itu terdengar berbeda. Karena mungkin selama aku masih sibuk menghitung, aku melihat kesalahan orang lain tanpa lagi melihat apa yang sudah lebih dahulu kuterima. Pengampunan berhenti menjadi hitungan ketika kita sadar bahwa kita sendiri hidup karena sesuatu yang tidak pernah bisa kita lunasi. Tapi ini juga tidak berarti luka yang dibuat orang lain tidak nyata. Dalam cerita Yesus, hamba kedua memang punya utang. Kesalahannya tidak dibuat seolah tidak pernah terjadi. Mengampuni bukan berpura-pura tidak terluka. Bukan mengatakan kejahatan itu boleh terus berlangsung. Dan bukan berarti keadilan tidak penting. Yang dipersoalkan Yesus adalah sesuatu yang lebih dalam. Bisakah seseorang menerima belas kasih, tetapi tetap hidup seolah belas kasih itu tidak pernah menyentuhnya?
Hamba itu keluar dari hadapan rajanya sebagai orang yang bebas. Tetapi ketika ia bertemu sesamanya, ia masih hidup seperti orang yang belum pernah mengenal belas kasih. Jadi mungkin pertanyaan cerita ini bukan cuma berapa kali aku harus mengampuni, tetapi apa yang terjadi setelah aku keluar dari hadapan Tuhan.